Ribuan warga di Kecamatan Arosbaya terpaksa dievakuasi akibat banjir yang terjadi karena hujan deras yang mengguyur kota Bangkalan, Madura. Polda Kalimantan Utara melakukan interogasi terhadap 3 orang tersangka kasus narkoba yang kini telah diamankan. Salah satu tersangka membawa anak di bawah umur dan seorang bayi. Dalam rangka operasi Pekat, Satuan Samapta Polres Kota Surakarta menyita ratusan botol minuman keras di sebuah toko kelontong di Solo, Jawa Tengah. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selain tiga berita utama tadi selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Ibda Ines, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur kota Bangkalan, Madura mengakibatkan banjir di Kecamatan Arosbaya. Ribuan warga terpaksa dievakuasi petugas akibat banjir di Bangkalan. Polres Bangkalan beserta tim gabungan sedang melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir di Bangkalan, Madura. Di Kecamatan Arosbaya, Bangkalan, setidaknya 4 desa terendam banjir yang mengakibatkan ribuan warga terdampak banjir. Total sekitar 2.000 warga di wilayah Arosbaya, Bangkalan terpaksa dievakuasi petugas dan dibawa ke SPBU Arosbaya. Wakapolres Bangkalan, Kompol Andi Febrianto mengatakan sejumlah akses jalan masih terputus akibat banjir dan belum dapat dilalui karena genangan air yang cukup dalam. Wakapolres juga menghimbau warga yang hendak ke Bangkalan untuk mencari alternatif jalan dan mewaspadai banyaknya titik genangan banjir. Melaporkan di lokasi bencana banjir saat ini terjadi di 4 desa Kecamatan Arosbaya. Yang pertama adalah Desa Arosbaya dengan warga kurang lebih terdampak 1.100 warga. Kemudian yang kedua Desa Buduran kurang lebih yang terdampak sekitar 700 warga. Kemudian yang ketiga Desa Pelakaran yang terdampak 200 warga. Kemudian yang keempat Desa Tambegan kurang lebih 3 kakak. Jadi total semua kurang lebih yang terdampak dari 4 desa di Kecamatan Arosbaya kurang lebih 2.000 warga yang terdampak. Dan kita lihat saat ini situasi di lokasi bencana banjir masih berlangsung. Kemudian debit air masih cenderung meningkat. Pada pukul 15.00 debit air masih terus meningkat. Polda Kaltara melakukan interogasi terhadap 3 orang tersangka kasus narkoba yang kini telah diamankan masing-masing inisial S, SH, dan MS. Untuk 2 orang,
P dan BY masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kapolda Kaltara dalam rilisnya membeberkan untuk mengelabui petugas, tersangka S yang berencana membawa sabu ke Sulawesi turut serta membawa satu anak usia 12 tahun dan bayi 2 bulan. Polres Kepulauan Seribu beserta tim SAR gabungan melakukan upaya pencarian terhadap korban hilang akibat kecelakaan laut kapal motor Pari Kudus yang terbalik di perairan Pulau Rambut, Kepulauan Seribu. Pencarian telah dilakukan sejak kejadian tenggelamnya KM Pari Kudus 11 Maret 2024 lalu. Tim gabungan Pol Airut Polda Metro Jaya, Pol Airut Polres Kepulauan Seribu, Basarnas, Damkar, anggota Polsek Kepulauan Seribu Selatan, KPKP Tanjung Priok, dan TNI AL segera melakukan pencarian di sekitar perairan Pulau Rambut. Korban yang hilang bernama Si Yi, warga negara Taiwan, berusia 48 tahun, masih belum berhasil ditemukan. Insiden kejadian kecelakaan laut ini terjadi saat KM Pari Kudus yang membawa 32 penumpang serta 3 ABK dalam perjalanan dari Asa Resort Pulau Payung menuju pantai Baywalk, Pluit, Jakarta Utara. Cuaca buruk yang ditandai dengan gelombang tinggi serta angin kencang membuat kapal terbalik, sementara 31 penumpang dan 3 ABK berhasil diselamatkan. Kapal laut KM Pari Kudus yang terbalik di perairan sekitar Pulau Rambut pada hari Senin sore kemarin. Masih ada satu korban yang belum ditemukan dan sampai saat ini masih dilakukan pencarian. Kami dari Polres Kepulauan masih dari hari Senin sore kemarin sampai hari ini masih melakukan pencarian yang tergabung dari beberapa unsur di mana dikoordinir oleh Basarnas. Kami mengimbau pada masyarakat tentang operasi laut ataupun nelayan yang bila mana mengetahui korban, mohon segera menghubungi Polres Kepulauan Seribu atau menghubungi polisi terdekat. Dan kami berharap dan berdoa semoga korban segera dapat. Polres Kepulauan Seribu berharap semua pihak untuk terus berdoa dan memberikan dukungan agar proses pencarian berjalan dengan lancar dan korban dapat secepatnya ditemukan. Tim Humas Polres Kepulauan Seribu melaporkan untuk Polri TV. Berhasil menangkap daftar pencarian orang Interpol, Yusuke Yamazaki, kewarganegaraan Jepang, Kapolresta Barelang beserta instansi terkait raih penghargaan dari Kedutaan Besar Jepang di Hotel Fairfield by Marriott, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang pada Selasa 12 Maret 2024. Konsulat Jenderal Jepang di Medan, Mr. Kagami memberikan penghargaan kepada Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto atas keberhasilannya dalam menangkap dan mengamankan serta koordinasi yang baik hingga DPO Interpol, Yusuke Yamazaki, dipulangkan ke Jepang. Penghargaan tersebut bentuk apresiasi kepada Polresta Barelang bersama instansi terkait.
Ditlantas Polda Bangka Belitung melaksanakan razia kendaraan yang dilakukan bersama dengan Jasara Harja. Pelaksanaan razia dilakukan untuk mengingatkan masyarakat akan pentingnya keselamatan selama berlalu lintas. Direktorat Lalu Lintas Polda Bangka Belitung bersama Jasara Harja menggelar penertiban di ruas Jalan Pangkal Pinang Mentok, Desa Kace Timur, Kabupaten Bangka, Rabu 13 Maret 2024. Penertiban kendaraan ini dilakukan dalam rangka Operasi Keselamatan Menumbing 2024 Polda Bangka Belitung. Kasatgas 3 OKM 2024 Polda Babel AKP Sugraito mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangka memasuki hari ke-10 Operasi Keselamatan Menumbing 2024 bersama Jasara Harja dengan tujuan agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lalu lintas. Tak hanya penegakan pelanggaran kasat mata, Ditlantas Polda Babel juga membagikan helm kepada pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Melaksanakan kegiatan 21 gabungan dengan Jasara Harja di Jalan KC. Tujuannya agar masyarakat lebih mematuhi peraturan lintas. Di samping melaksanakan 21, kita juga melaksanakan pembagian helm. Kita berikan kepada masyarakat yang memang dia patuh, tetapi memang helmnya sudah rusak. Jadi kita bagikan yang di mana helmnya ini kita juga dibantu dari Jasara Harja dan dari pengadaan direktorat sendiri. AKP Sugraito juga mengimbau kepada masyarakat menjelang Lebaran agar lebih berhati-hati dalam berkendara, khususnya pada saat kondisi arus lalu lintas sedang padat. Kehati-hatian dalam berkendara dibutuhkan untuk menghindarkan para pengendara dari kecelakaan lalu lintas. Dari Humas Polda Babel melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Ahmad Wiyagus hadiri kegiatan Pisah Sambut Pangdam 3 Siliwangi. Kapolda bersama dengan pejabat utama Polda Jawa Barat menghadiri undangan dari Pangdam 3 Siliwangi pada acara ramah tamah dan lepas sambut Pangdam 3 Siliwangi dari Maijen TNI Erwin Jatmiko kepada Maijen TNI Muhammad Fajar di Geraha Tirta Siliwangi, Jalan Lombok nomor 10, Kota Bandung, Jawa Barat. Pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Gedung Geraha Tirta Siliwangi dalam rangka pisah sambut Pangdam 3 Siliwangi dalam keadaan sehat walafiat. Kita tidak pernah berbeda langkah. Kita selalu punya satu hati, satu pikiran, satu langkah untuk mencapai satu tujuan, Jawa Barat dan Banten adil, makmur dan sejahtera. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.